Pernahkah Anda bangun pagi ini dan merasa kaki seperti disengat ribuan lebah kecil, atau saat berjalan sebentar kaki tiba-tiba kebas dengan sensasi seperti kilat menyambar dari betis hingga ujung jari? Ini bukan sekadar keluhan usia tua, melainkan masalah nyata yang menghantui jutaan lansia di Indonesia. Bak Toy, seorang lansia 73 tahun dari Surabaya, pernah mengalami hal ini. Setiap pagi beliau mengeluh kakinya terasa seperti berpijak di atas kerikil tajam. Berdiri untuk menyiapkan sarapan membuatnya harus duduk karena kesemutan tak tertahankan. Yang menyedihkan, beliau berhenti ikut pengajian mingguan dan jalan pagi dengan tetangga takut kakinya tiba-tiba nyeri di tengah jalan. Banyak lansia menganggap nyeri dan kesemutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penuaan. Namun tahukah Anda bahwa makanan sehari-hari bisa menjadi penyebab utama? Sayangnya banyak yang terus mengonsumsinya tanpa menyadari dampak buruknya. Penelitian dari Universitas Padjadjaran mengungkapkan sekitar 70% lansia di atas 60 tahun mengalami nyeri atau kesemutan kaki secara rutin dan hampir separuhnya tidak tahu akar masalahnya. Mereka mengira ini wajar, padahal gejala ini bisa jadi sinyal awal neuropati diabetik atau gangguan sirkulasi darah yang berisiko memicu komplikasi serius seperti luka kronis atau bahkan amputasi jika diabaikan. Hari ini kami akan mengungkap rahasia yang jarang dibahas, hubungan antara makanan dan kesehatan kaki lansia. Anda akan menemukan 5 makanan yang harus dihindari untuk mencegah dan mengurangi nyeri serta kesemutan di kaki. Peringatan makanan nomor 3 adalah favorit harian banyak lansia Indonesia, namun menjadi musuh tersembunyi kaki Anda. Di bagian akhir kami juga akan berbagi kisah seorang lansia 70 tahun yang mengatasi nyeri kaki dan kembali aktif menikmati hidup. Jika Anda atau keluarga mengalami masalah kaki, baca hingga selesai. Informasi ini bisa mengubah kualitas hidup Anda. Tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda bergabung, ketik 1 jika artikel ini bermanfaat, 0 jika ada saran perbaikan. Tekan tombol like, bagikan ke keluarga, dan subscribe untuk tips kesehatan lansia lainnya. Mari kita mulai dengan makanan pertama yang harus diwaspadai. Makanan pertama, gorengan dengan minyak berulang. Siapa yang bisa menahan aroma tempe goreng garing atau pisang goreng manis yang baru diangkat dari wajan gorengan adalah jiwa kuliner Indonesia, hadir di setiap sudut dari warung pinggir jalan hingga meja makan keluarga. Namun minyak goreng yang dipakai berulang kali menghasilkan radikal bebas senyawa berbahaya yang merusak saraf perifer di kaki. Radikal bebas memicu peradangan kronis, menghambat aliran darah ke kaki, dan membuat saraf kekurangan oksigen, menyebabkan nyeri dan kesemutan yang menyiksa. Dr. Putri dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran menjelaskan, saraf kaki yang kekurangan oksigen mengirim sinyal darurat berupa nyeri atau kesemutan seperti lampu peringatan tubuh. Pak Joko, 68 tahun, dari Malang, tak pernah absen membeli bakwan atau tahu goreng setiap pagi. Gorengan adalah sarapan wajib saya, katanya. Namun setelah bertahun-tahun kakinya mulai kesemutan hebat, terutama malam hari hingga sulit tidur. Dokter mendiagnosis neuropati perifer dan menyarankan menghindari gorengan. Pak Joko mulai memilih makanan panggang seperti tempe bakar bumbu kecap, dan dalam 7 minggu kesemutan berkurang drastis. Rasanya seperti kaki saya hidup kembali, ujarnya gembira. Alternatif sehat, ganti gorengan dengan makanan panggang, kukus atau rebus. Cobalah tempe bakar dengan bumbu, rujak atau sayur kolplay. Kukus sama lezat tanpa radikal bebas. Jika harus menggoreng, gunakan minyak kelapa atau zaitun baru maksimal 2 kali pakai. Simpan minyak di botol kaca gelap jauh dari sinar matahari untuk mencegah oksidasi. Mulailah langkah kecil ini untuk kaki yang lebih sehat. Ingat, kesehatan kaki adalah investasi berharga untuk hidup aktif di usia senja. Makanan kedua, makanan tinggi gula sederhana. Nasi putih, kue tradisional seperti cucur atau segelas teh manis adalah bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Rasanya yang manis dan nyaman di lidah membuatnya sulit ditolak, terutama bagi lansia yang tumbuh dengan makanan ini. Namun gula sederhana dalam makanan tersebut menyebabkan lonjakan insulin yang merusak saraf kecil di kaki. Dr. Rudi dari Rumah Sakit Pelni Jakarta menjelaskan,
Gula darah tinggi membentuk senyawa AGS yang menyerang pembuluh darah dan saraf memicu neuropati diabetik, bahkan pada lansia yang belum terdiagnosis diabetes. Ibu Marni, 65 tahun dari Palembang, tak bisa lepas dari teh manis dan kue basah setiap sore. Itu kebiasaan keluarga sejak saya kecil, katanya. Namun kakinya mulai kebas, terutama malam hari hingga mengganggu tidur. Setelah konsultasi dengan ahli gizi, beliau mengurangi gula beralih ke pemanis alami seperti madu dan mengganti nasi putih dengan beras merah. Dalam 5 minggu kesemutan berkurang signifikan. Saya kini bisa tidur nyenyak dan berjalan tanpa takut kebas, ujarnya dengan senyum lebar. Alternatif sehat, ganti nasi putih dengan beras merah sorghum atau quinoa yang memiliki indeks glikemik rendah. Pilih buah segar seperti apel pir atau jambu sebagai camilan. Kurangi gula dalam teh atau kopi secara bertahap, misalnya dari 3 sendok menjadi 2 sendok dalam seminggu. Cobalah resep smoothie sehat, blender 100 gram pepaya dengan 50 ml susu rendah lemak tanpa gula tambahan. Buah kaya serat ini memperlambat penyerapan gula, melindungi saraf kaki dari kerusakan. Mulailah hari ini dan rasakan perubahan pada kaki Anda dalam beberapa minggu. Makanan ketiga, produk susu tinggi lemak. Susu, full cream, keju leleh atau es krim sering dianggap penting untuk menjaga kepadatan tulang lansia. Banyak yang percaya semakin tinggi lemak, semakin baik untuk kesehatan. Namun lemak jenuh dalam produk susu ini memicu peradangan kronis, menghambat sirkulasi darah ke saraf kaki, dan memperburuk nyeri serta kesemutan. Dr. Yelina, ahli saraf dari Bandung, menjelaskan, lemak jenuh membuat pembuluh darah kaku, mengurangi pasokan nutrisi dan oksigen ke saraf kaki, menyebabkan gejala neuropati. Pak Hasan, 70 tahun dari Yogyakarta, minum susu full cream setiap malam, berpikir itu baik untuk tulangnya. Namun kakinya sering kesemutan, terutama saat istirahat hingga sulit tidur. Setelah dokter menyarankan beralih ke susu rendah lemak atau susu kedelai kaya kalsium, kesemutan berkurang dalam 6 minggu. Saya kini bangun dengan kaki yang lebih ringan, katanya. Pak Hasan juga mulai menikmati yogurt plain sebagai camilan yang ternyata lebih ramah bagi sarafnya. Alternatif sehat, pilih susu rendah lemak yogurt tanpa gula atau susu nabati seperti susu almond atau oat yang diperkaya kalsium dan vitamin D. Tambahkan sedikit kayu manis atau vanila untuk rasa tanpa menambah gula. Periksa label nutrisi untuk memastikan produk rendah lemak jenuh. Cobalah resep sederhana, campur 150 gram yogurt plain dengan 50 gram potongan apel dan sejumput kayu manis untuk camilan sore yang sehat. Produk susu yang tepat mendukung tulang tanpa menyakiti saraf kaki Anda. Langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar untuk kenyamanan kaki lansia. Makanan keempat, makanan asin tinggi, sodium, kerupuk udang ikan asin, atau sambal terasi adalah harta kuliner Indonesia, membawa kenangan masa kecil dan kehangatan keluarga. Namun sodium tinggi dalam makanan ini meningkatkan tekanan darah, mempersempit pembuluh darah, dan menyebabkan pembengkakan kaki, edema yang menekan saraf dan memperburuk nyeri serta kesemutan. Dr. Arif, spesialis kardiovaskular dari Jakarta, menjelaskan, sodium berlebih menciptakan tekanan pada saraf kaki, mengganggu fungsi normal mereka dan memicu gejala neuropati. Ibu Yanti, 73 tahun dari Makassar, tak bisa makan tanpa menambahkan kecap asin atau terasi. Tanpa rasa asin makanan terasa hambar, katanya. Namun kakinya mulai bengkak dan kesemutan, terutama setelah berjalan. Dokter menyarankan mengurangi sodium, dan Ibu Yanti mulai menggunakan rempah seperti jahe, kemangi, dan jeruk nipis. Dalam 5 minggu bengkak dan kesemutan berkurang, dan beliau kembali ikut senam lansia. Saya kini menikmati masakan tanpa takut kaki bermasalah, ujarnya bangga. Alternatif sehat, ganti garam dengan rempah seperti kunyit lengkuas atau daun jeruk untuk rasa kaya. Masak dari bahan segar, hindari makanan olahan seperti mie instan atau saus botolan yang tinggi sodium. Tambahkan makanan kaya kalium seperti pisang alpukat atau bayam untuk membantu tubuh mengeluarkan sodium berlebih. Cobalah resep lauk sederhana, tumis 100 gram bayam dengan bawang putih, jahe, dan sedikit lada, sajikan dengan nasi merah. Rempah Indonesia adalah harta alami yang mendukung kaki sehat.
Mulailah mengurangi garam hari ini dan rasakan kaki Anda lebih ringan. Makanan kelima makanan dengan MSG berlebih mie instan sosis atau bumbu penyedap kaya MSG adalah penyelamat saat waktu memasak terbatas. Rasa umami yang khas membuat masakan terasa lezat, namun MSG berlebih dapat mengganggu saraf kaki, terutama pada lansia dengan sistem saraf sensitif. Dr. Sari, ahli gizi dari Surabaya, menjelaskan, MSG menyerupai neurotransmitter memicu respons abnormal pada saraf menyebabkan kesemutan atau nyeri, terutama bila dikombinasikan dengan sodium tinggi. Ibu Siti, 67 tahun dari Bandung, sering makan mie instan 3 kali seminggu karena praktis. Tinggal rebus tambah bumbu jadi, katanya. Namun kakinya mulai kesemutan bahkan saat istirahat hingga mengganggu tidur. Setelah dokter menyarankan menghindari MSG, beliau beralih ke bumbu alami, seperti bawang merah, daun salam, dan kunyit. Dalam 4 minggu kesemutan hilang. Masak sendiri ternyata lebih enak dan sehat, ujarnya. Alternatif sehat. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih serai atau lada untuk rasa otentik. Siapkan bumbu dasar mingguan, haluskan bawang merah, jahe, dan kemiri, simpan di kulkas untuk masakan cepat. Pilih produk bertanda no MSG jika membeli makanan kemasan. Cobalah resep praktis tumis 100 gram ayam dengan bumbu bawang putih, daun salam, dan sedikit kunyit, sajikan dengan sayuran rebus. Masakan rumahan adalah kunci untuk kaki bebas nyeri. Langkah kecil ini bisa mengembalikan kenyamanan kaki Anda. Makanan keenam. Makanan olahan tinggi trans fat biskuit, kemasan donat berlapis gula, atau kue kering modern adalah camilan favorit banyak lansia di Indonesia. Siapa yang tak tergoda dengan renyahnya biskuit coklat atau manisnya donat isi krim saat ngobrol sore? Makanan ini sering jadi teman minum teh atau kopi, terutama bagi lansia yang ingin camilan praktis. Namun lemak trans dalam makanan olahan ini adalah musuh besar saraf kaki. Lemak trans memicu peradangan kronis, merusak dinding, pembuluh darah, dan mengganggu aliran darah ke saraf perifer, menyebabkan nyeri dan kesemutan. Dr. Anissa dari Universitas Hasanuddin Makassar menjelaskan, lemak trans meningkatkan kadar kolesterol jahat, menyumbat pembuluh darah kecil di kaki, dan membuat saraf kekurangan nutrisi. Ibu Dewi, 69 tahun dari Jakarta, sering ngemil biskuit kemasan setiap sore. Rasanya ringan dan praktis, katanya. Namun kakinya mulai kesemutan, terutama saat duduk lama, hingga sulit berjalan ke pasar. Dokter mendiagnosis neuropati perifer ringan dan menyarankan menghindari lemak trans. Ibu Dewi beralih ke camilan sehat seperti apel dan kacang almond panggang. Dalam 6 minggu kesemutan berkurang dan beliau kembali aktif berbelanja. Saya tak menyangka biskuit bisa sejahat itu, ujarnya. Alternatif sehat, ganti biskuit atau donat dengan buah segar seperti pisang atau mangga yang kaya serat dan antioksidan. Untuk camilan renyah, pilih kacang almond atau kenari panggang tanpa garam. Cobalah resep cepat, potong 1 buah apel, taburi sedikit kayu manis, dan panggang 10 menit untuk camilan manis alami. Periksa label kemasan, hindari produk dengan partially hydrogenated oil, lemak trans. Camilan sehat ini melindungi saraf kaki dan menjaga energi lansia. Mulailah hari ini untuk kaki bebas nyeri. Makanan ketujuh, minuman beralkohol ringan bir dingin, atau anggur lokal seperti anggur Bali, sering dinikmati lansia saat acara keluarga atau santai malam. Bagi sebagian lansia, segelas bir dianggap ringan dan tak berbahaya. Namun alkohol bahkan dalam jumlah kecil dapat merusak saraf perifer, terutama pada lansia dengan metabolisme yang melambat. Alkohol mengganggu penyerapan vitamin B, nutrisi, penting untuk fungsi saraf dan memicu peradangan, memperburuk nyeri dan kesemutan di kaki. Dr. Budi dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta menjelaskan, alkohol meracuni saraf perifer, menyebabkan neuropati alkoholik yang ditandai dengan kesemutan dan nyeri kaki. Pak Slamet, 71 tahun dari Solo, biasa minum bir seminggu sekali saat kumpul keluarga. Hanya segelas saya pikir tak apa, katanya. Namun kakinya mulai nyeri, terutama malam, hingga sulit berjalan ke masjid. Setelah dokter menyarankan menghentikan alkohol, Pak Slamet beralih ke air kelapa dan jus buah. Dalam 8 minggu nyeri berkurang dan beliau kembali salat berjamaah. Saya kini merasa lebih segar, katanya.
Alternatif sehat ganti bir atau anggur dengan air kelapa segar kaya kalium atau jus buah tanpa gula seperti jus semangka. Cobalah resep minuman blender 100 gram semangka dengan sedikit perasan jeruk nipis sajikan dingin untuk penyegar sore. Hindari minuman kemasan tinggi gula. Minuman sehat ini mendukung saraf dan sirkulasi darah, menjaga kaki lansia bebas kesemutan. 1 gelas sehat hari ini, langkah ringan esok. Makanan ke-8 makanan pedas berlebih sambal, terasi cabai rawit atau lalapan dengan saus pedas adalah kebanggaan kuliner Indonesia. Bagi banyak lansia makanan tak lengkap tanpa sensasi pedas yang membakar lidah. Namun capsaicin dalam makanan pedas berlebih dapat mengiritasi saraf perifer, memicu sensasi kesemutan atau nyeri terutama pada lansia dengan saraf sensitif. Capsaicin juga menyebabkan peradangan lokal yang memperburuk sirkulasi darah ke kaki. Dr. Maya dari Universitas Sumatera Utara menjelaskan, capsaicin berlebih merangsang saraf secara berlebihan, menyebabkan sinyal nyeri atau kesemutan yang mengganggu. Ibu Nia, 66 tahun dari Medan, tak bisa makan tanpa sambal cabai rawit. Pedas itu hidupkan selera, katanya. Namun kakinya mulai kesemutan hebat, terutama setelah makan malam pedas. Dokter menyarankan mengurangi makanan pedas, dan Ibu Nia beralih ke bumbu ringan seperti lada dan daun kemangi. Dalam 5 minggu kesemutan berkurang dan beliau kembali nyaman berjalan ke pasar. Rasa pedas ternyata tak sebanding dengan nyeri kaki, ujarnya. Kisah inspiratif Ibu Ratna, 70 tahun kembali. Berjalan bebas, Ibu Ratna, 70 tahun dari Jakarta dulu, tak bisa berjalan jauh karena kaki nyeri dan kesemutan. Rasanya seperti ada duri di setiap langkah, katanya. Diagnos dengan neuropati perifer beliau, bergantung pada obat pereda nyeri, tapi efeknya hanya sementara. Dengan semangat beliau mulai mencari solusi alami. Setelah membaca artikel kesehatan dan berkonsultasi dengan ahli gizi, beliau menghindari 5 makanan berbahaya yang telah kita bahas. Beliau mengganti gorengan dengan tempe bakar nasi putih, dengan beras merah susu, full cream, dengan susu oat garam, dengan rempah dan bumbu MSG, dengan bawang putih serta serai. Ibu Ratna juga menambah makanan sehat ikan tuna kaya omega-3 sayuran hijau, seperti kale dan buah beri untuk antioksidan. Beliau mulai berjalan kaki 15 menit setiap pagi, meski awalnya sulit. Hanya 5 menit pertama sudah membuat saya lelah, kenangnya. Namun dengan konsistensi dalam 3 bulan nyeri dan kesemutan hampir hilang. Kini Ibu Ratna aktif ikut lomba jalan lansia di kotanya dan memenangkan medali perunggu. Saya merasa seperti berusia 50 tahun lagi, katanya dengan tawa. Perubahan kecil di piring makan, saya mengubah hidup saya. Kesimpulan, kaki sehat untuk hidup aktif nyeri dan kesemutan di kaki bukanlah hukuman usia tua. Dengan menghindari 5 makanan gorengan gula sederhana, susu tinggi lemak makanan asin, dan MSG Anda bisa melindungi saraf kaki dan meningkatkan kualitas hidup. Mulailah dengan langkah kecil, ganti 1 sendok gula dengan madu, gunakan kunyit alih-alih garam, atau masak dengan bumbu alami. Tambahkan latihan ringan seperti jalan kaki 15-20 menit sehari untuk meningkatkan sirkulasi darah. Pastikan tidur cukup 7-8 jam agar saraf pulih optimal. Kesehatan kaki adalah fondasi untuk tetap mandiri, bermain dengan cucu, atau menikmati acara keluarga tanpa takut nyeri. Buat rencana makan mingguan, misalnya beras merah dan ikan bakar untuk Senin smoothie, buah untuk camilan Rabu, dan sayur bayam tumis untuk Jumat. Libatkan keluarga untuk mendukung perubahan ini, cucu bisa membantu menyiapkan bumbu alami. Setiap suapan adalah kesempatan untuk menyembuhkan kaki Anda. Jangan biarkan nyeri menghentikan langkah Anda menuju usia senja yang aktif dan bahagia. Kyo Goi Hanjong tulis di kolom komentar, makanan mana yang paling sulit Anda hindari? Apakah Anda punya pengalaman dengan nyeri kaki? Ketik 1. Jika artikel ini bermanfaat, 0. Jika ada saran perbaikan. Tekan tombol like, bagikan kepada keluarga atau teman yang membutuhkan, dan subscribe untuk tips kesehatan lansia lainnya. Kesehatan adalah investasi terbaik dan tidak pernah terlambat untuk memulai. Mulailah hari ini dengan 1 perubahan kecil, mungkin mengurangi gorengan atau memilih bumbu alami, dan rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Kaki sehat membawa Anda menuju hidup yang lebih
bermakna penuh tawa dan kebersamaan dengan orang tersayang. Sampai jumpa di artikel berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap